Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Desain Bahan Ajar Bahasa Arab. Dalam makalah kali ini, kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian desain bahan ajar. Yang kedua, urgensi desain bahan ajar bahasa Arab. Yang ketiga, fungsi desain bahan ajar bahasa Arab. Yang terakhir yakni problem dan kendala dalam desain bahan ajar bahasa Arab. Nah, langsung saja. Yang pertama yakni pengertian desain bahan ajar. Menurut Gagnon dan Cowley, desain bermakna adanya keseluruhan struktur, kerangka atau outline, dan urutan juga sistematika kegiatan. Nah, desain ini seperti kita membuat plan atau list dalam sebuah kegiatan, atau dalam hal ini mendesain bahan ajar. Nah, apa pengertian bahan ajar itu sendiri? Bahan ajar itu merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang dirancang secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Rushdie Ahmad Tuaimiyah, beliau memberikan definisi yang sedikit berbeda dari buku ajar atau bahan ajar ini sendiri. Bahan ajar buku ajar mencakup buku dan alat pendukung yang dapat memberikan siswa pengetahuan dan semua yang digunakan pengajar atau guru dalam kegiatan pembelajaran seperti buku diktat, buku paket, LKS, bahkan kaset atau CD. Nah, jadi kesimpulan dari dua definisi di atas yakni buku ajar atau bahan ajar merupakan buku yang berisi materi pelajaran yang telah dirancang oleh guru secara lengkap dan sistematis atau urut, berisi pengetahuan, keterampilan, dan faktor sikap yang dapat memberikan siswa pengetahuan dan pemahaman serta digunakan dalam kegiatan pembelajaran baik berupa cetak maupun yang tidak cetak. Nah, selanjutnya yakni urgensi bahan ajar bahasa Arab. Kita tahu sendiri bahwa bahan ajar secara umum itu sangat penting dalam proses belajar mengajar siswa di dalam kelas. Nah, dari banyak urgensi yang tentang bahan ajar bahasa Arab itu sendiri, bahan ajar membekali siswa dengan aspek-aspek kebudayaan yang diinginkan, mentransfer berbagai pengalaman, pengetahuan, dan hakikat yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkritisi dan menyikapi berbagai persoalan. Nah, buku ajar ini sangat penting ya bagi untuk membekali siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, di dalam bahan ajar itu sendiri banyak sekali pengetahuan yang akan dipelajari oleh siswa itu sendiri dalam bahasa Arab ini sendiri, mencakup aspek-aspek budayaan yang diinginkan, mentransfer berbagai pengalaman, pengetahuan, dan siswa itu dapat mengkritisi dan menyikapi berbagai persoalan. Nah, dengan adanya buku ajar atau bahan ajar itu, siswa diharapkan tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga belajar mandiri di rumah atau bersama teman. Nah, jadi buku ajar ini sangat penting ya dalam mendampingi siswa belajar mengajar. Tidak hanya belajar di dalam kelas, mendengarkan guru berceramah atau mendengarkan
penjelasan guru saja, tetapi bahan ajar ini bisa dibawa pulang atau dipelajari sendiri oleh siswa. Nah, di Indonesia itu sendiri meskipun mayoritas beragama Islam, tetapi bahasa Arab masih dianggap sebagai bahasa kedua atau second language. Maka dari itu, meskipun adanya guru mapel bahasa Arab yang sudah terkualifikasi dan profesional, juga teknik mengajar dan metode yang tepat, buku ajar masih sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Nah, betapa urgennya bahan ajar, dalam hal ini bahan ajar bahasa Arab itu, meskipun kita di Indonesia ini mayoritas kan beragama Islam, tapi tidak menganggap atau masih menganggap bahasa Arab itu sebagai bahasa kedua kita. Jadi buku ajar itu sangat dibutuhkan oleh siswa maupun oleh guru atau pengajar sendiri untuk memudahkan, di samping guru atau pengajar memberikan arahan atau pemahaman di dalam kelas, juga siswa dapat mengulas kembali atau mempelajari kembali pelajaran atau materi yang diajarkan oleh guru atau pengajar itu sendiri. Nah, jika pengajar atau guru itu misal tidak jelas atau terlalu cepat dalam menerangkan suatu materi, buku ajar ini itu sangat penting dalam membekali siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Khairul Anam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan pada kelompok satu ini, yakni adalah fungsi desain bahan ajar. Nah, fungsi desain bahan ajar ini ada beberapa fungsi. Yakni yang pertama adalah fungsi yang bisa didapatkan fungsi yang dirasakan oleh guru. Yang pertama adalah menghemat waktu bagi pendidik dalam pengajar. Mengapa demikian? Karena adanya bahan ajar ini, guru tak perlu menjelaskan dari awal atau dari nol, namun cukup menjelaskan intinya saja. Sedangkan penjabaran materi bisa dibaca oleh siswa sendiri. Kemudian mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Jadi dengan adanya bahan ajar ini, guru itu hanya cukup menyediakan bahan ajar atau misalkan menyediakan bukunya. Jadi guru itu menjadi fasilitator untuk memberikan sarana belajar bagi siswa atau pelajar tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Nah, dengan adanya bahan ajar, pembelajaran ini lebih menyingkat waktu, karena yang pertama tadi tidak perlu menjelaskan berdele-dele. Kemudian lebih cepat ditangkap oleh siswa karena siswa bisa membaca bahan ajar sekaligus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Yang kemudian interaktif, jadi bisa menjalin komunikasi timbal balik antara siswa dan guru. Yang ketiga adalah manfaat atau fungsi yang bisa didapatkan oleh siswa. Yang pertama adalah siswa dapat belajar tanpa kehadiran guru. Jadi siswa dapat belajar mandiri di rumah masing-masing tanpa adanya kehadiran guru. Yang kedua adalah siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja.
Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Nah, dengan adanya bahan ajar ini, siswa itu bisa belajar sesuai dengan kemampuannya, namun bisa mencapai target yang ditetapkan. Misalkan seperti ini. Terkadang tanpa adanya bahan ajar, itu misalkan dalam jam pembelajaran 1 jam misalkan, itu siswa itu ditekankan harus bisa menerima pada saat itu juga. Nah, namun kalau ada bahan ajar, siswa itu misalkan pada 1 jam itu siswa diberikan gambaran umum saja, kemudian tentang pemahaman selanjutnya itu bisa dipahami atau bisa dipelajari sendiri di rumah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya adalah siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Nah, terkadang seperti siswa yang lemah dalam pelajaran matematika, kemudian bahasa Indonesia dan sebagainya, itu bisa belajar dengan urutannya masing-masing. Misalkan ketika moodnya lagi tinggi, dia itu bisa belajar matematika misalkan. Jadi kalau matematika tingkat sulit, ya, yang paling sulit, itu siswa bisa belajar dengan urutnya yang dipilih sendiri, sehingga bisa lebih maksimal karena mood belajar siswa itu sedang tinggi. Kemudian membantu potensi siswa untuk belajar mandiri, ya. Jadi dengan adanya bahan ajar, siswa itu tidak perlu tergantung dengan guru atau nyagerke lah kayaknya. Jadi tanpa adanya guru pun siswa itu bisa belajar dengan memanfaatkan bahan ajar tersebut. Bisa dibaca sendiri, kemudian latihan soal sendiri atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran klasikal. Nah, pembelajaran klasikal itu pembelajaran yang bersama-sama itu, misal pelajaran di kelas itu. Nah, yang pertama adalah dapat dijadikan suplemen atau pelengkap buku utama. Nah, jadi misalkan dalam satu mata pelajaran dalam satu kelas itu telah disediakan buku paket. Bahan ajar ini berupa misalkan fotokopian ringkasan atau apapun itu bisa dijadikan pelengkap atau suplemen bagi buku utama. Dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, kemudian hubungan serta keterkaitan antara satu topik dengan topik yang lainnya. Nah, terkadang siswa itu kesulitan dalam mempelajari buku utama. Mengapa? Karena terkadang itu bahasanya terlalu panjang, kemudian penjelasannya bertele-tele dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya bahan ajar ini, siswa itu bisa menerapkan misalkan hubungannya satu topik dengan topik lainnya dan lain sebagainya. Jadi lebih cepat dalam belajar. Kemudian pembelajaran individual sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Nah, jadi siswa ini bisa belajar maksimal dengan media tersebut, kemudian digunakan sebagai alat untuk menyusun dan mengawasi proses siswa dalam memperoleh informasi. Nah, jadi ketika seorang guru itu misalkan dalam satu pelajaran, misalkan pelajaran puisi misalkan, itu bahan ajarnya berupa fotokopian ringkasan, itu jadi bisa sebagai tolak ukur. Jadi pada hari ini siswa itu belajar tentang puisi atau sebagainya. Kemudian sebagai penunjang media pembelajaran individual. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran kelompok. Ini bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi kelompok, peran orang-orang yang terlibat
dalam belajar kelompok serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya tersendiri. Kemudian sebagai pendukung bahan belajar utama. Nah, sekarang problem atau permasalahan dan kendala dalam bahan ajar bahasa Arab. Ada beberapa masalah atau problem yang sering terjadi dalam belajar bahasa asing. Nah, yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai, sarana prasarana, pengetahuan bahasa ibu yang berbeda dalam fonetik, sintaksis, mufradat maupun sistem pengertian. Nah, mengapa demikian? Karena sebagai mempelajari bahasa Arab ya, sebagai orang Arab itu mempelajari bahasa Arab itu sebagai komunikasi sehari-hari. Jadi dia itu tidak perlu belajar yang seperti kita pelajari itu. Jadi tanpa belajar nahwu shorof, mereka pun bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian dalam belajar bahasa Arab, orang Arab pastinya berbeda dengan orang yang orang Arab berbeda dengan orang non Arab. Mengapa? Karena orang Arab itu belajar dengan sehari-harinya, dengan kesehariannya atau dengan budaya di mana mereka itu terlahir, yakni dengan budaya Arab itu sendiri. Nah, jadi tidak perlu belajar dengan menggunakan metode yang bertele-tele, dengan metode yang sulit ya, yang daki-daki lah itu. Jadi mereka itu bisa belajar dengan simpel karena dengan sehari-hari mereka itu sudah menghadapi apa itu Arab atau apa itu bahasa Arab dan apa itu budaya Arab. Kemudian bagi orang Arab mempelajari analisis linguistik terhadap buku ajar dengan perbedaan personal tipologi bahasa terasa kurang perlu. Nah, mengapa? Karena sejak kecil bahasa Arab sudah menjadi bahasa ibu mereka, berbeda dengan orang yang non Arab atau orang Indonesia khususnya, dan bahasa mereka pelajari. Jadi sebagai orang yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua atau bahasa second language, kita itu perlu mempelajari analisis linguistik terhadap buku ajar dengan perbedaan dan persamaan tipologi. Nah, jadi kita itu harus belajar lebih rinci. Mengapa? Karena sejak awal itu kita tidak belajar bahasa Arab, karena awalnya kita memang bukan orang Arab. Jadi bahasa yang pertama kita pelajari yakni bukan bahasa Arab. Maka bagi orang Indonesia belajar nahwu shorof, kemudian pembelajaran fonetik atau aswat, dan sintaksis, mufradat dan lain sebagainya itu perlu ditekankan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum.